Hukuman orang yang meninggalkan salat wajib dengan keadaan sengaja sama seperti dia berzina. Setelah dia berzina, istrinya dalam keadaan hamil dan teraniaya, lalu keluar anaknya. Setelah dikeluarkan anaknya lalu dibunuh, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang meninggalkan salat tanpa uzur dengan sengaja, maka siksaannya tidak akan pernah berhenti sampai yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Bib, apa bib hukumannya orang yang meninggalkan salat? Di alam kubur apa yang ia dapatkan? Di alam kubur ada namanya ular yang disebut Sujaul Aqra. Kenal Sujaul Aqra? Udah kenal belum? Ya udah tinggalin salat ntar kenalan. Namanya Sujaul Aqra. Mukanya sama hampir persis dengan iblis. Gigi bawahnya sampai kepada hidung panjangnya. Gigi bawah, gigi atasnya terus sampai kepada dagunya. Kupingnya dalam keadaan yang sangat amat tinggi dan tajam. Buntut daripada ular tersebut seperti mata bor. Ujung daripada mata bor dengan begitu tajamnya. Ular ini akan mendatangi orang yang tidak salat, yang meninggalkan salat satu kali dalam keadaan sengaja dia pernah meninggalkan salat, maka ular tersebut akan mendatanginya dan mengatakan, assalamu alayka ya ahlan nar, salam kepadamu wahai penghuni neraka. Lalu tidak banyak bicara, ular tersebut Sujaul Aqra menembuskan daripada buntutnya dan masuk sampai daripada duburnya, keluar sampai ke dalam mulutnya. Setelah itu dililit daripada Sujaul Aqra lalu dihempaskan ke bumi. Hancur berkeping-keping jasad kita dengan kedalaman hempasan 7 km. Hancur jasad kita, hancur sangat luar biasa. Lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat utuh lagi daripada jasad kita. Lalu Sujaul Aqra terus akan mentimpa kita dan membanting kita di bawah tanah tersebut selama datangnya yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan main-main sama salat. Kalau dulu Nabi SAW, saya mau tanya di sini, kalau mau salat pernah nggak diludahin? Pernah? Orang mau jalan ke masjid diludahin pernah? Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakannya dan sudah merasakannya. Kita saat lagi sujud nggak pernah lagi namanya kotoran menimpa kepala kita. Nabi SAW sudah menerimanya. Nabi SAW setelah daripada acara majlis ta'lim, keluar dari tempat majlisnya dilempari kotoran, dilempari batu sampai gigi rahangnya belakang pecah. Nabi SAW telah merasakannya. Di dalam satu riwayat, tatkala Nabi SAW dalam keadaan saat menjadi imam, Sayyidina Umar bin Khattab persis ada di belakang Rasulullah SAW. Tatkala dalam keadaan rukuknya, di dalam rukuk terdengar daripada suara gemertak. Daripada i'tidalnya mendengar lagi suara seperti gemertak, sampai ke sujud, sampai selesai. Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahu. Tatkala ditanyakan, ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Aku mendengar ada suatu bunyi daripada jasadmu seperti tulang yang beradu dengan tulang, ya Rasulullah. Oh iya wahai Umar, apakah engkau mendengarnya? Ya, ini yang membuatku ada suara daripada tubuhku. Begitu diangkat daripada kainnya Nabi SAW, dibuka daripada ganjalan perutnya, satu batu yang keluar daripada kain Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Umar menangis karena tahu di zaman saat itu ahli Arab tatkala dia tidak makan satu hari, satu batu yang mengganjal daripada perutnya, satu batu keluar daripada kain Nabi, dua batu keluar, tiga batu, sampai pada 7 batu. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sudah 7 hari engkau tidak makan,
Sudah 7 hari engkau tidak melakukan ma'asupan untuk jasmanimu. Mengapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak minta mengirimkan makanan kepadamu? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biarkan wahai Umar, aku ingin merasakan bagaimana laparnya tatkala 7 hari aku tidak makan. Aku ingin merasakan kelaparan umatku di akhir zaman kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampai detik ini 7 hari 7 malam enggak pernah kita enggak makan. Sehari minimal 3 kali pasti kita makan. Kenapa kita tidak pernah berpuasa selama 7 hari 7 malam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menalangi daripada apa yang telah akan disiksa kepada kita.